Di sini ada 2 buah tomatku yang terluka seperti ini. Dan setelah aku cari tahu lagi, ternyata tomat yang terluka seperti ini, yang membelah seperti ini maksudnya, itu dikarenakan mereka kekurangan unsur air. Maksudnya jarang disiram ya. Karena itu tomat bisa membelah ketika mereka itu stres karena kekurangan air. Itu sih yang aku dapat jawaban dari internet yang aku cari. Karena itu jika kalian tidak ingin tanaman tomat, buah tomat kalian itu membelah seperti ini, kalian harus rajin nyiram. Kurang lebih sehari 2 kali. Ini aku nyiramnya sih 3 hari sekali sih. Jadi ya, karena itu buah tomatnya bisa membelah seperti ini. Namun ini tomatnya sebenarnya udah lama nggak memerah. Ini hanya menguning seperti ini doang. Namun ketika aku tunjukin ke ibuku langsung greget pingin panen gitu. Karena itu hari ini kita bakal panen semua buah tomat yang ada di sini. Kita nggak perlu nunggu lagi sampai merah sih. Kita panen aja ya. Nah ini aja udah mantap sih. Walaupun nggak memerah sempurna, tapi ini juga udah bisa dimakan. Juga udah manis sih. Dulu pernah aku metik juga. Nah, dan di sini juga bakal kita panen aja semuanya. Ini sih udah lumayan gampang ya, kelepas dari tangkainya. Nah, padahal cuman aku tarik sedikit doang. Nah, langsung lepas dia. Itu tandanya tomat ini sebentar lagi hampir memerah juga sih, hampir matang juga di pohon. Tapi kita petik aja semuanya. Ya, mantap. By the way, untuk buah yang membelah seperti ini juga bisa dimakan ya. Ini nggak masalah karena dia cuman kulit luarnya doang yang membelah. Bagian dalamnya dia nggak membusuk sama sekali. Paling kalau memang kalian mau buang bagian yang ini nggak masalah juga, tinggal kalian potong aja, tinggal terus kemudian dibuang dan kalian ambil sisanya. Ini juga masih bisa kita manfaatin kok untuk dibikin sayur. Aduh, yang di sini ini semua deng membelah semua karena kekurangan air ya, jadi nggak masalah. Ini by the way di sini basah karena tadi hujan sebelum aku datang kemari. Jadi walaupun jarang disiram ya, untungnya dalam beberapa hari kemarin hujan. Namun udah terlambat sih, soalnya tomatnya udah duluan membelah. Ya segini hasil panen kita, lumayan ya. Seperti beli di pasar, hanya dalam dari satu tanaman. Ini udah ngeluarin buah baru, tapi aku nggak tahu dia bakal bisa berkembang atau tidak. Soalnya sebentar lagi juga memasuki musim hujan, yang dimana tomat itu agak sulit tumbuh di musim hujan ketika kita bertanam secara organik seperti ini. Kecuali kalau memang kita lindungi tanaman tomatnya dengan plastik di atasnya ataupun dengan sesuatu sehingga tomat kita tidak terkena air hujan secara langsung gitu. Oke, ini ada cabai juga yang udah memerah, ini bakal aku petik juga. Nah, by the way, ini aku mau coba juga ya tomatnya ya, yang kecil aja. Nah, ini udah membelah deng. Nah, yang kecil seperti ini. Kemarin sih aku udah nyoba dan ternyata manis. Namun aku pengen nyoba lagi karena ternyata lumayan enak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini nggak semanis yang kemarin. Mungkin ini belum terlalu matang kayak yang kemarin ya. Tapi di sini udah lumayan manis asam. Ya rasa tomat. Hanya aja belum terlalu ini aja. Belum terlalu merah. Ya. Aku jadi pingin nanam banyak tomat. Selain tomat, aku juga mau manen buah lenca kita sedikit.
lumayan dapat lencanya. Walaupun ini kecil-kecil, namun inilah yang biasa enak kalau dimakan. Ya jangan terlalu yang besar-besar juga. Kalau besar-besar juga biasa pahit. Ini yang paling pas sih untuk dimakan sih. Ini aku pengen coba juga lenca yang masih mentah seperti ini. Soalnya di rumahku itu juga sering makan lenca yang masih mentah seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dijelasinnya? Dia udah nggak pahit karena masih kecil-kecil juga sih. Dan dia juga punya rasa yang hampir sama seperti terong. Ya memang lenca itu termasuk ini terong-terongan ya, termasuk keluarga terong-terongan. Tapi ya ini kurang lebih hampir sama seperti terong. Hanya saja kalau terong itu agak besar bentuknya, ini kecil versi terong mini. Kangkung yang kemarin yang sempat menderita akibat dimakanin oleh kambing, ini udah mulai membaik lagi dan udah mulai numbuhin daun-daunnya lagi. Yang seharusnya sih kangkung ini sekarang udah bisa kita panen ya, karena ini udah di tanggal 22 yang dimana udah 22 hari semenjak kita tanami kangkung ini, kurang lebih sih. Namun ya karena kemarin ada tragedi yang dimana dimakanin oleh kambing, sehingga kangkungnya mau nggak mau kita harus undur masa panennya. Ya nggak masalah sih. Hari ini aku mulai mengisi kembali ini planter bag yang kemarin aku beli. Ini ukurannya 40 x 50, 40 ke samping dan tingginya 50. Dan ya ini udah mulai perlahan aku isinya ini. Nah ini di bagian dalamnya itu aku masukkan rumput-rumput liar seperti ya rumput-rumput, dan kemudian ada juga bahan-bahan organik yang dari rumah aku bawa. Dan ya ini bakal aku isi perlahan. Dan target aku itu kurang lebih seminggu satu polybag ini untuk diisi penuh, untuk ditanami dengan sesuatu ya. Ini by the way planter bag ini juga aku jadikan sebagai tempat mengompos juga. Jadi ini ada double keunggulannya. Yang pertama bisa sebagai media tanam, secara tidak langsung ya kita bikin media tanam dengan cara memasukkan sampah organik. Dan yang kedua ketika ntar dia udah penuh kita diamin, dan ya dia juga bisa menjadi tempat untuk komposter. Ini nggak mesti kita jadikan tempat untuk menanam, bisa juga kita jadikan tempat untuk mengompos seperti mengompos di polybag itu. Jadi ntar kita bisa bikin aja setiap minggunya itu target satu polybag ini penuh, dan minggu ke depan nanti ada polybag lagi, minggu ke depan lagi ada polybag lagi, dan ya kita sediain aja 6 polybag ini. Dan kemudian ntar ketika 6-nya itu, yang ke-6 itu udah penuh, nanti kita bisa panen yang pertama ini. Kemudian ntar di minggu yang pertama ini juga bisa kita isi ulang lagi. Jadi proses mengomposnya itu berjalan selama 1-2 bulan. Atau bukan, memang kalau memang mau aman gitu ya, tambah lagi 3 planter bag jadi ada 9, yang dimana berarti proses pengomposan itu kurang lebih ya 2 bulan lebih, hampir 3 bulanan. Dan itu ya pastinya ntar bahan-bahan organik yang kita masukkan di awal itu pasti sudah mengompos, walaupun belum 100%, tapi ya kurang lebih udah 80-90% itu sudah menjadi kompos dan bisa kita jadikan sebagai campuran media tanam kita. Silakan berkarya sih. Ya ini juga nggak terlalu mahal sih, 30.000 itu dapat banyak. Aku di sini dapat 3 atau 4 pak gitu, 4 plastik planter bag yang udah terbungkus. Dan di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa sih? Ntar aku hitung dulu. Ada 7 polybag di dalam satu plastik itu. Dan ketika kita beli 30 kita dapat 3 atau 4 gitu, aku lupa sih. Yang penting berarti ya dikali aja 7 kali 3 atau kali 4. Jadi nggak terlalu mahal, dan ini bisa kita tanami dengan cabai dan juga tanaman-tanaman yang lain, tanaman yang nggak bisa kita tanami di polybag yang kecil. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya itu ketika kita memakai polybag seperti ini, tanaman kita itu jadi punya banyak ruang untuk berkembang. Dan ya karena medianya yang tebal, yang besar juga, jadi kita juga nggak perlu terlalu sering menyiram. Jadi kita bisa 3 hari sekali menyiram, atau seminggu sih terlalu lama, atau 4 hari sekali gitu. Yang penting kita tidak perlu terlalu sering menyiram, seperti menyiram setiap hari 2 kali sehari gitu, itu nggak perlu. Karena ketika kita menyirami polybag yang sebesar ini, otomatis ntar di bawah ini dia menyimpan air. Yang lebih bagus lagi kalau misalnya kita masukkan seperti media sabut kelapa ini. Dan ini ntar dia bisa menampung air di bagian bawah, yang dimana akar tanaman kita itu bisa mengambil air dari sabut kelapa ini. Namun ini tidak direkomendasikan ketika cuacanya itu sedang musim hujan, yang dimana ntar media tanamnya malah berlebihan menyimpan air.
yang dimana ntar dikhawatirkan tanaman kita itu akarnya bisa membusuk. Aku mau update sedikit, ada satu cabai kita ini yang udah mulai memerah tua dan mulai hampir memerah ini. Dan ya, ini dari tanaman satu cabai yang seperti ini, yang kemarin itu tumbuhnya itu lebih cepat daripada tanaman cabai yang lain. Dan ini kemarin syukurnya nggak dimakanin tanamannya dengan kambing, dan dia bisa lebih cepat tumbuh daripada teman-teman yang lain. Di sini juga aku menunjukin ada tanaman cabaiku yang tumbuhnya itu kurang bagus ini, yang dimana ya pertumbuhannya itu di bagian atasnya itu mulai mengecil. Biasanya orang itu langsung kaitin dengan hama apit atau apa sih itu yang biasa putih-putih itu yang ada di daun ya. Namun di sini ketika kita perhatikan di daun-daunnya malah tidak ada apit sama sekali. Ini kenapa ya teman-teman? Adakah yang tahu kenapa tanamanku bisa tumbuh seperti ini? Bagi yang tahu mohon kasih informasinya teman-teman ya, soalnya aku juga masih belum terlalu mengerti tentang hal-hal seperti ini. Ada satu tanaman cabaiku yang masih kecil seperti ini, namun dia sudah berbuah. Ya, ini by the way ini bukan cabai rawit. Seingatku ini cabai yang panjang-panjang itu, cabai panjang. Iya sih, cabai panjang ya namanya. Aku lupa nih. Yang penting ini bukan cabai rawit. Ini ditanami oleh bundaku di planter bag ini. Dicampurin aja gitu. Ya, ini udah berbuah. Dia ternyata masih kecil seperti ini. Lebih cepat berbuahnya, aku nggak tahu kenapa. Apakah karena memang tanamannya seperti ini, ataukah karena memang medianya yang udah membuat dia memaksa untuk berbuah gitu. Karena setiap kali itu aku selalu memberikan POC yang kemarin kita bikin, POC pembuahan. Aku nggak pernah lagi ngasih POC untuk pertumbuhan karena ya lagi nggak tersedia di kebunku. Jadi aku selalu setiap menyiram itu aku berikan POC yang pembuahan. Apa karena itu dia bisa berbuah, namun teman-teman yang lain malah tidak. Aku juga nggak tahu deng. Ini pengalaman pertama kalinya aku nanam cabai panjang seperti ini. Aku mau update juga tanaman pepayaku di sini yang tumbuhnya itu benar-benar udah masif. Ini batangnya bahkan bisa besar, tangkai batangnya. Dan ya, dia lebih cepat pertumbuhannya daripada tanaman pepaya yang kita tanami di polybag yang kemarin itu. Di sini bahkan udah lumayan subur ini. Padahal kemarin itu sempat diserang dengan apit, namun ya lama-kelamaan apitnya malah menghilang sendiri. Dulu sempat aku semprotin, namun itu masih nggak berhasil. Apitnya malah datang kembali, namun lama-kelamaan ketika aku biarin gitu aja, apitnya malah menghilang. Aku juga kurang tahu apakah itu memang fasenya seperti itu, ataukah apitnya udah bosan dengan tanaman katesku. Kata juga deng. Atau memang karena kates itu kan apa sih namanya ini, daunnya itu kan bisa dijadikan sebagai pestisida organik gitu. Apakah karena itu juga yang bikin hama itu tidak betah lama-lama di tanaman ini? Aku juga kurang tahu. Akhirnya setelah sekian lama penantian, ya kacang panjangku mulai berbuah. Ini kacang panjang pertama yang berhasil berbuah yang pernah aku tanami di polybag ini, di kebunku ini lebih tepatnya. Namun di sini ya dia menjalar mulai ke tanaman cabai. Ini sih lumayan meresahkan ya. Karena itu kita ini, nah ini dia, sorry nggak ke sorot tadi. Oke, kita lepasin aja sedikit perlahan-perlahan. Ini bakal kita gantungin kembali, bakal kita lanjarin kembali di ini kita, di lanjaran yang sudah kita siapin khusus untuk tanaman kacang panjang kita yang kemarin tidak berhasil berbuah. Aduh, ya seperti ini saja. Di sini aku juga mau update kalau tanaman kenikir kita, kecipir lebih tepatnya. Ini ujungnya udah mulai membusuk. Aku kurang tahu kenapa. Nah, ternyata apakah memang kurang cocok ya tanaman merambat kita tanami dengan media tanam polybag planter bag yang kemarin itu kita masukkan, yang dimana di bawahnya itu bahan organik. Dan ya, ini ternyata kurang subur pertumbuhannya. Sepertinya memang kurang cocok sih. Dan ya, kemungkinan besar entar planter bag ini bakal aku tanami dengan sayuran terlebih dahulu. Semayan cabai yang kemarin tumbuh satu-satunya ternyata kembali mati. Ini dia, udah lumayan mengering nih. Nah, ternyata dia kurang bisa bertahan di sengatan sinar matahari. Jadi ya ini ntar bakal kita tanami lagi dengan sesuatu yang lain, bakal kita semai dengan sesuatu yang lain. Dan bunga matahariku juga ini belum ada perkembangan. Aku kurang tahu kenapa. Sepertinya ini ntar bakal aku semai kembali di rumah deh, dimana di rumah itu bisa kita jaga kelembapannya, bisa kita atur kondisi dari si tanaman semaian kita ini. Jadi nggak kita tinggal gitu aja. Soalnya kalau kita tinggal gini aja, sepertinya walaupun memang kita
gak terlalu peduli ya dengan hasilnya, tapi kalau memang gak ada yang tumbuh seperti ini lumayan sakit hati juga. Jadi aku bakal ngerubah konsep semayan aku yang dimana itu kita semayan biasa asal tabur ya, kedepannya itu bakal lebih prepare lagi, bakal lebih aku rawat lagi, bakal lebih aku perhatikan lagi pertumbuhan tanamannya, sehingga ntar perkecambahannya itu bisa lebih tinggi persentase untuk perkecambahnya.